Assalamualaikum proses lur cuy. Widih, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Strong Involution System atau sistem paling kuat. Tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya. Intro dulu cuy. Gunung Daluo, salah satu gunung suci di Shenzhou, terletak di ujung utara istana Jialang. Gunung dipenuhi oleh hawa suci, embun dan kabut, juga harta karun di mana-mana. Di tempat tersebut terdapat 3 orang yang sedang mencari sebuah gonoderma darah. Si kakek bernama Penatua Tao, sedangkan yang laki-laki bernama Yinsan, dan juga si wanita bernama Moran. Lanjut, Yinsan bertanya Penatua Tao, apakah gonoderma darah ada di tempat seperti ini? Ya, gonoderma darah naga tumbuh di sekitar kolam gonoderma darah, jawab Penatua Tao. Juga sulit ditemukan jejak manusia di Gunung Daluo. Bukan hanya pegunungan yang tinggi dan perairan yang berawa, tetapi juga penginapan Fuya. Dikatakan ada 6 manusia berbahaya yang tinggal di penginapan Fuya. Tak ada yang tahu latar belakang mereka, tetapi mereka bercokol di Gunung Daluo, sering membuat para pengunjung tidak bisa kembali hidup-hidup. Jadi kita harus berhati-hati menuju ke sana, ucap Penatua Tao. Terutama kau Yinsan, jangan gegabah, tambah Penatua Tao. Penatua Tao, Anda terlalu berhati-hati. Anda adalah penatua dari Akademi Bulan Ilahi kami. Siapa yang berani mencari masalah denganmu, Penatua? Bahkan jika ada bahaya, aku akan melindungimu, Moran, ucap Yinsan yang ingin mengambil perhatian Mora. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di tempat gonoderma darah berada. Yinsan berlari menuju tempat gonoderma berada. Tanpa memperdulikan peringatan dari Penatua Tao, ia memetik gonoderma darah dengan harapan dia akan kaya. Di bawah kolam, naga hitam yang merasakan kehadiran seseorang, ia pun berenang ke permukaan dengan cepat. Ya, Yinsan pun diserang oleh naga hitam tersebut. Yinsan panik dan takut, dan tanpa sengaja ingusnya pun keluar. Ia pun berlari sembari meminta tolong kepada Penatua Tao. Penatua pun meminta Moran untuk menyelamatkan Yinsan, sedangkan dia menghadapi si naga hitam tersebut. Penatua Tao melompat dan menyerang sang naga hitam. Naga hitam yang diserang itu pun marah dan menatap Penatua Tao dengan tajam. Ia pun mengumpulkan energi dan menyerang Penatua Tao. Penatua Tao pun menahan serangan dari sang naga hitam. Penatua Tao sadar bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan dari sang naga hitam dengan waktu yang lama. Ia pun berteriak kepada Yinsan dan Moran untuk cepat lari. Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, sang naga hitam menyerangnya dengan keras, sehingga kepala Penatua Tao menancap ke batang pohon yang ada di sana. Melihat itu, Moran dan Yinsan khawatir akan keadaan Penatua Tao. Kekhawatiran itu pun menjadi ketakutan di saat mulut besar dari sang naga hitam sedikit lagi akan memakan mereka. Teknik rahasia tubuh super Changyang. Ya, mereka beruntung. Ada seorang pemuda yang menyerang sang naga hitam dengan satu serangan. Sang naga hitam itu pun tumbang seketika. Sang pria itu pun menoleh ke arah Moran dan Yinsan. Dengan tubuh kekar dan mulus, ia pun bertanya kepada Moran dan Yinsan, siapa kalian?
Lanjut, terlihat Penatua Tao telah berhasil mengeluarkan kepalanya dari batang pohon. Beralih ke Xing Chen yang sedang bertanya kepada Moran dan Yingsan. Yisan yang mendengar pertanyaan itu malah balik bertanya kepada Xing Chen. Ia pun menjawab bahwa dia adalah penduduk asli dari Gunung Daluo. Juga terlihat sang naga hitam telah membuka matanya dan mencoba menyerang Xing Chen. Melihat itu, Moran dan Yingsan segera memperingati Xing Chen agar hati-hati. Menanggapi itu, Xing Chen berbalik dengan wajah lesuhnya sembari berkata, "Haduh, kekuatan yang berbeda jauh. Bahkan mengeluarkan seluruh tenaga pun hanya bisa membuat si naga ini pingsan untuk sementara waktu saja. Ya, tapi tak perlu panik." Dan terlihat seorang Pak Tua sedang mencabut pedangnya dengan aura yang mengerikan. Pak Tua itu membelah seekor naga hitam seperti membelah roti. Xing Chen yang berselebrasi di bawah sang naga terkena cipratan darah sehingga tubuhnya berlumuran darah dari sang naga. Xing Chen berkata kepada Pak Tua, "Kakek, kau membuatku berlumuran darah." "Ya, maaf, aku hanya terburu-buru untuk menyelamatkanmu," jawab si Pak Tua. "Dan siapa kedua bocah ini?" "Yisan, Moran, jauhi mereka," teriak Penatua Tao. Sembari menahan tubuhnya dengan pedang, Penatua Tao bergumam, "Dengan kiri yang patah, mata kiri yang buta, dan juga kekuatan ini, benar, itu pasti dia. Kau adalah salah satu dari 6 manusia berbahaya dari penginapan Fuya, pendekar pedang satu tangan, yang membunuh orang-orang dengan kejam," ujar Penatua Tao. Ia pun menyuruh Moran dan Yisan agar cepat lari, dan dia akan menahan mereka. Bahkan mati pun ia tak akan. Sebelum Penatua Tao menyelesaikan perkataannya lagi, terdarat pukulan keras di wajahnya yang membuat kepalanya menancap di batang pohon itu lagi. Pak Tua lanjut berkata, "Seorang raja bela diri bersama 2 Grandmaster. Ayo, katakan." Sambil mengeluarkan kekuatannya yang membuat Moran dan Yisan terikat. Tak ada jawaban dari Moran dan Yisan. Dengan aura yang mengerikan, Pak Tua itu pun mengepalkan tangannya dan lanjut berkata, "Untuk apa kalian ke Gunung Dauluoku?" Terlihat Moran kesakitan dan lalu ia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Yisan berteriak memanggil Moran dan lalu ia berkata kepada Pak Tua, "Hei pria tua, lepaskan Moran dan hadapi aku saja." Xing Chen menepuk bahu si Pak Tua dan meminta si Pak Tua agar tidak membunuh orang lagi. Si Pak Tua menjawab, "Jangan khawatir, aku hanya mengikat mereka. Muntah darahnya tak ada hubungannya denganku. Terlebih lagi, ia memiliki tubuh murni yang langka dan lukanya disebabkan oleh racun dingin yang tak bisa ia kendalikan. Tubuh Yin murni sangat langka, bocah, ini untukmu." Sembari melempar Moran ke pelukan Xing Chen. Yisan kesal dengan Pak Tua dan lanjut bertanya kepada mereka, "Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan Moran." Dengan tatapan serius, Pak Tua bertanya kepada Yisan, "Apa yang kalian lakukan di Gunung Dauluo?" Dengan wajah yang menjengkelkan sambil menatap Pak Tua, Yisan menjawab, "Kau monster tua yang kejam, mati pun aku takkan memberi tahumu." "Maaf," sambil menangis, Yisan berkata, "Kami dari Akademi Bulan Ilahi Istana Jialan. Kami kesini hanya mencari Gunoderma Darah Naga." Pak Tua yang masih kesal pun menampar Yisan dan kepalanya ikut menancap ke pohon yang sama dengan Penatua Tao. Dan Pak Tua lanjut berkata, "Ketiga orang ini bukan mata-mata dari luar gunung.
mereka akan kubiarkan hidup. Ayo kembali ke penginapan. Xing Chen bertanya, Pak Tua, bagaimana dengan gadis ini? Pak Tua berkata, tubuh Yin murni adalah salah satu dari tubuh suci. Dia bisa melengkapi tubuh yang murni yang kau miliki. Jadi, bawa gadis ini kembali dan aku akan menjadikannya istrimu. Mendengar itu dari Pak Tua, Xing Chen hanya melongo dan bertanya-tanya. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.